hatinya. Perilaku kita, tadi Pak Ketum sudah sampaikan, tidak perlu ucapan itu harus dijaga, harus mencerminkan harkat dan martabat jabatan notaris. Suka atau tidak suka, pasal 2 Kode Notaris mengatur bahwa kode notaris harus ditaati oleh notaris dan orang yang menjalankan jabatan notaris, artinya notaris sejati, termasuk dalam waktu dia menjalankan jabatan sebagai notaris ataupun dalam perilaku sehari-hari. Ingat ya kalian, jangan dipikir kalau sedang liburan baik bisa pakai tengkok, ya, bisa pakai celana kalau bajunya kurang bahan, ya. Karena begitu Anda sudah mematangkan diri sebagai notaris, makan pun diatur, tertawa pun diatur, tutur kata diatur. Itu adalah konsekuensi sebuah jabatan yang mulia. Rekan-rekan, Anda beruntung memilih jabatan notaris sebagai jabatan yang akan diemban nantinya. Karena masyarakat masih menganggap bahwa jabatan notaris ini adalah suatu jabatan mulia dan dapat kepercayaan. Kenapa saya katakan jabatan kepercayaan? Di tangan notaris seseorang memasarkan terhadap kepentingan, memasarkan terhadap kepastian hukum, harta benda, masalah, entah itu perkawinan dengan nomor terima ataukah entah mewasiatkan haknya atau membuat bagian waris, semua dipercayakan kepada notaris. Oleh karena di tangan notaris seseorang bisa memperoleh hak, tetapi di tangan notaris juga seseorang bisa kehilangan hak. Oleh karena itu, etika profesi menunjukkan ada nilai-nilai tentang kebenaran, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, mandiri, tidak berpihak dan mengamankan kepentingan para pihak yang membuat notaris. Oleh karena itu, rekan sekalian, untuk menjaga harta martabat baik jabatan notaris itu sendiri maupun perkumpulan, penting sekali Anda mempunyai moral dan akhlak yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan ini tidak akan turun. Karena apabila kepercayaan masyarakat turun, maka marwah jabatan notaris itu juga akan terdegradasi. Di tangan Anda sekalian, di tangan para elit yang nantinya akan menjadi sebagai notaris, semua bertanggung jawab untuk tetap menjaga harkat dan martabat jabatan notaris, juga harkat dan martabat perkumpulan. Mengapa pada kerjanya adalah adik-adik kita begitu menjaga sebagai notaris, ada kewajiban sebagai dalam UJM. Nanti setelah Anda dilantik sebagai notaris, Anda harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, sah jabatan dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Ukuran beban jabatan saya ucapkan besok akan buat ujian. Mohon maaf Pak, dengan saya ucapkan soal satu ukuran beban jabatan. Jadi nanti dilihat-lihat, dilihat lagi, ya. Ada 100 kali 80, kemudian 150, 150, 150 dan sebagainya. Catatnya lumayan satu soal. Saya baik pasien, mohon maaf. Soalnya adalah di sini perkembangan pembiayaan. Ujian sebetulnya hanya ukur sejauh mana
penyerapan materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pimpinan beretik dan juga dari organisasi, sejauh mana kita berserah oleh adik-adik AMD untuk kami sebagai bekal di kemudian hari menjadi notaris. Hal kedua, setelah masa pembelajaran, tapi yang itu hal-hal pada teman-teman, gitu ya, saudara, ada kewajiban hukum, ada harus memiliki spesifik, kadang-kadang cap jabatan ukurannya sudah ditentukan, warnanya juga boleh yang perempuan maunya putih, yang laki maunya biru, tidak boleh. Warnanya harus merah, standar. Kemudian mengirimkan juga semuanya itu pada kementerian, organisasi notaris, majelis pengawas daerah setempat. Di tempat kedudukan berada. Soal kedua yang saya ucapkan, baik berulang sebelumnya. Anda usahakan mana tempat kedudukan, mana wilayah dan keadilan ya. Kemudian setelah bersurat kepada tadi kementerian, organisasi notaris dan juga MPD, pasti harus MPD penting, sangat penting. Karena sebelum Anda melaksanakan jabatan, Anda harus mengajarkan yang ditandatangani oleh MPD. Demikian juga dengan sertifikat cuti yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Setelah semuanya cukup, yang ada melengkapi dan boleh dan Anda harus memenuhi semua itu dalam waktu 60 hari terhitung sejak Anda mengangkat sumpah jabatan notaris. Kemudian kewajiban notaris bukan hanya kepada kliennya, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab untuk melayani notaris melayani masyarakat sebaik mungkin, tidak memandang itu dari strata sosial yang mana. Maka itu harus ada aturan, jangan saya notaris baru mau pakai hemat 50%, bukan demikian ya. Karena kita tidak menjual akte. Honorer yang kita terima adalah merupakan apresiasi terhadap produk yang kita beli. Jadi kalau ada klien membagi-bagikan, silakan keluar saja mencari notaris yang lebih murah. Kita harus bisa menghargai kita, karya kita, produk kita. Rekan-rekan AMD mungkin belum merasakan bahwa resiko terjadi begitu besar. Sekali Anda membuat akte, walaupun membuat sudah sedemikian rupa sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu terlebih. Nah, kredit itu apa? Dicatat dan ini juga tercatat.